Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Geometri Dasar. Eh, Pada hari ini adalah pertemuan yang kedua yang akan membahas tentang dalil dan postulat garis dan sudut. Perlu diperhatikan bahwa dalam struktur geometri terdapat istilah-istilah yang menjadi pedoman dalam mempelajari geometri. Yang pertama adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur-unsur yang terdefinisikan, yang ketiga adalah aksioma atau postulat, dan yang keempat adalah dalil atau teorema. Oke, sekarang satu persatu kita bahas ya. Unsur-unsur yang tidak didefinisikan yaitu titik. Yang pertama adalah titik. Kenapa titik itu adalah merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan? Karena titik itu adalah tidak berwujud, gitu ya, tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, atau tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Sehingga jelas bahwa titik itu adalah merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan, seperti itu ya. Yang kedua adalah garis ya. Garis itu adalah ide atau gagasan abstrak yang berbentuk lurus ya, atau yang bentuknya lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas atau tidak bertitik akhir, dan tidak tebal. Jelas bahwa kalau melihat definisi tersebut, garis adalah merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Yang ketiga adalah bidang ya. Bidang itu adalah permukaannya rata ya, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas dan tidak memiliki tebal. Oleh karena itu, bidang juga merupakan salah satu unsur dalam geometri yang tidak didefinisikan. Yang kedua adalah unsur-unsur yang terdefinisikan ya. Unsur-unsur yang terdefinisikan dalam geometri ya, ini akan maka dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan nih, akan terbentuk unsur-unsur yang didefinisikan atau terdefinisikan. Misalnya sudut. Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang bertemu kedua pangkalnya. Jadi sudut itu terbentuk dari dua buah sinar garis. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa garis itu sendiri adalah unsur yang tidak terdefinisikan. Sehingga kalau ada dua garis yang pangkalnya bertemu di suatu titik, gitu sih, maka daerahnya itu adalah disebut sudut. Dan persegi panjang, jelas ya. Persegi panjang itu adalah segi empat ya, yang punya dua pasang sisi yang sejajar dan sudutnya adalah siku-siku, seperti itu. Dan itu terbentuk dari unsur-unsur yang tak terdefinisi, seperti itu sih. Segitiga. Nah, segitiga juga sama. Segitiga itu adalah terbentuk dari tiga buah titik yang tidak segaris. Apabila dihubungkan dua-dua oleh sebuah garis, ruas garis, maka akan terdapat tiga buah ruas garis. Nah, gabungan dari tiga ruas garis itu disebutlah suatu segitiga. Ya, jadi segitiga itu berasal dari eh, titik ya, titik-titik. Titik itu sendiri adalah unsur yang tidak terdefinisikan. Jadi ada tiga titik yang tidak segaris begitu ya. Selanjutnya adalah postulat atau aksioma. Kalau postulat atau aksioma itu adalah suatu pernyataan matematika yang disepakati kebenarannya, yang diakui kebenarannya, tanpa harus dibuktikan. Contoh, melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis. Jadi kalau ada dua titik sembarang, misalnya titik A dan B, dapat dibuat sebuah garis. Titik C dan D sembarang, misalnya ya, letaknya sembarang, dapat dibuat atau hanya dapat dibuat sebuah garis. Itu adalah aksioma. Semua sudut siku-siku satu sama lain sama besar. Jadi kalau ada dua buah segitiga siku-siku sama besar, itu adalah suatu postulat atau aksioma.
Kemudian sebuah segitiga tumpul hanya mempunyai sebuah sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Sekarang dalil atau teorema. Itu adalah merupakan pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian. Contoh misalnya, jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Dan berikutnya adalah jumlah kuadrat sisi siku-siku pada sebuah segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Contoh lagi misalnya, dua buah bilangan ganjil ya, jika dijumlahkan hasilnya bilangan genap. Ya, itu juga suatu teorema yang memerlukan pembuktian, gitu ya. Jadi dua bilangan ganjil sembarang apabila dijumlahkan hasilnya selalu genap. Nah, sekarang postulat tentang garis. Jadi sekali lagi postulat itu adalah pernyataan ya, pernyataan ahli matematika yang telah disepakati bersama kebenarannya, tidak perlu dibuktikan. Yang pertama adalah sebuah garis dapat diperpanjang kedua arah sejauh-jauhnya. Jika ada sebuah garis, misalnya garis A dan B, maka titik A dan titik B itu dapat diperpanjang ke kedua arah masing-masing sejauh-jauhnya. Untuk setiap dua titik pada suatu garis, ada titik ketiga yang terletak di antara kedua titik tersebut. Contoh misalnya, ada titik A dan B, maka selalu ada titik ketiga yang terletak antara dua titik A dan B tersebut. Seperti itu. Buat lagi titik baru, misalnya C dan D, maka akan selalu ada titik ketiga yang terletak di antara kedua titik tersebut. Ada korespondensi satu-satu antara sebuah titik pada suatu garis dengan bilangan nyata. Perlu diingat bahwa korespondensi satu-satu itu adalah relasi ya yang memasangkan. Kalau dalam himpunan itu, kalau dua buah himpunan A dan B, syaratnya dia satu-satu itu atau korespondensi satu-satu itu harus banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Jadi memasangkan tepat satu. Contoh sederhana misalnya kalau himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, kemudian himpunan B itu 2, 4, 6, maka pasangannya tepat satu. 1 dengan 2 misalnya. 2 dengan 4, 3 dengan 6. Ini adalah tepat satu. Begitu ya. Kalau dikaitkan dengan sebuah titik, antara sebuah titik dengan garis berarti kalau dikaitkan dengan ini ya, sebuah titik pada suatu garis dengan bilangan nyata berarti kalau misal kita buat suatu garis ya, ada titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Kalau misalnya titik itu dibuat suatu bilangan gitu ya, nomor titik pertama kan 1, titik kedua 2, titik ketiga 3, maka ini akan ada korespondensi satu-satu, begitu ya. Yang memasangkan antara titik dengan bilangan tersebut. Ada satu dan hanya satu garis yang melalui dua titik. Jika teman-teman membuat dua titik gitu ya, dua titik ya, maka hanya akan ada satu garis yang melalui dua titik tersebut. Misalnya titik A dan B, maka hanya ada satu garis. C dan D misalnya, hanya satu garis ya. Sekarang postulat tentang bilangan. Postulat berarti ini adalah tadi saya sama di awal ya, pernyataan matematika yang disepakati bersama tentang kebenarannya, begitu. Sekarang jika A sama dengan B, C sama dengan D, maka A plus C sama dengan B plus D. Secara otomatis ya ini, kalau misalnya kita ambil sembarang bilangan, misalnya A-nya 1, otomatis B-nya 1 karena A sama dengan B. Kalau C-nya 2, maka D juga 2 karena C sama dengan D. Nah, karena A sama dengan B, C sama dengan D, maka A ditambah C sama dengan B ditambah D. A-nya tadi kan 1, C-nya 2, sama dengan B-nya juga 1. Karena apa? Karena A sama dengan B. Kalau kita misalkan 1 tadi ya. Sekarang B-nya juga sama ya. Tadi kita misalkan bahwa A sama dengan B, A-nya 1, otomatis B-nya 1, otomatis B-nya 1 juga kan. Sehingga D-nya juga di situ tadi kita misalkan 2
Sehingga 1 tambah 2 itu sama dengan 1 ditambah 2. Begitu ya. Karena A sama dengan B kita misalkan 1, C sama dengan D kita misalkan 2 ya. Jadi 1 tambah 2 A plus C sama dengan B plus D. B-nya 1, D-nya 2. Sama kan? Begitu juga jika A sama dengan B, C sama dengan D, otomatis A dikurangi C sama dengan B dikurangi D. Kita misalkan saja tadi, A-nya 1, B-nya otomatis juga 1 karena A sama dengan B, C-nya 2, D-nya juga 2. Kenapa? Karena C sama dengan D, otomatis pengurangan A dikurangi C sama itu otomatis sama dengan B dikurangi D, begitu. Jika A sama dengan B, C sama dengan D, maka A kali C sama dengan B kali D. Kenapa? Karena A sama dengan B dan C sama dengan D, otomatis perkaliannya ya. Kalau kita misalkan sembarang saja A sama dengan 1, B juga sama dengan 1. Kenapa A sama dengan B? Kalau C kita misalkan 2, D sama dengan 2 karena C sama dengan D, otomatis A kali C 1 kali 2 ya sama dengan B kali D. B-nya juga 1, D-nya juga 2, sama tadi ya. Sehingga 1 kali 2 sama dengan 1 kali 2. Sama hasilnya. Untuk pembagian juga berlaku sama. Jika A sama dengan B, C sama dengan D, otomatis A per C sama dengan B per D. Sifat yang kelima adalah A sama dengan A, maka disebut sifat reflektif. Yang keenam, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A, disebut sifat simetris. Ya. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka berlaku A sama dengan C. Sifat transitif. Ini artinya kita bisa juga mengatakan bahwa A sama dengan B. Ya, jika A sama dengan B dan C sama dengan B, maka A sama dengan C. Contoh, ini nanti akan kita gunakan dalam pembuktian ya. Sekarang dalil tentang sudut. Sebelum masuk ke dalil, ini ada definisi tentang sudut ya. Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang bertemu kedua pangkalnya. Jadi di awal sudah saya jelaskan bahwa daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di kedua pangkalnya, begitu. Ya. Sudut-sudut yang kongruen adalah sudut-sudut yang mempunyai ukuran sama. Jadi kalau dua buah sudut itu dikatakan kongruen, otomatis ukurannya sama. Ukuran dua garis ya, misalnya garis AB sama dengan garis CD, itu ditulis ya UAB sama dengan UCD ya. AB dengan garis di atas itu menunjukkan segmen garis ya. Segmen garis AB sama dengan segmen garis CD. Kalau ukurannya berarti bisa panjangnya atau besar panjangnya ini ya, karena garis ya. Jadi AB itu adalah segmen itu berarti batas antara titik A dan titik B. Begitu juga segmen CD berarti batas titik A, C dan D, begitu ya. Garis yang dibatasi titik C dan D. Nah, ini yang ditulis dengan UAB sama dengan UCD ini melambangkan ukuran sudut itu, atau ukuran panjang. Kalau dalam garis berarti panjangnya ya. Kalau dalam sudut berarti ukuran sudut kan begitu. Beberapa dalil tentang sudut ya. Yang pertama adalah ini banyak dalil ya di sini tentang sudut itu ada 8. Nanti di sini akan saya beri contoh 2 saja. Yang lainnya silahkan dibuktikan sendiri untuk tugas. Yang nomor 1, dalil 1, jika dua sudut siku-siku maka sudut itu kongruen ya. Jika ada dua sudut siku-siku maka sudut itu kongruen atau ukurannya sama. Kemudian yang kedua, jika dua sudut adalah sudut lurus maka kedua sudut itu kongruen ya. Kemudian yang ketiga, dalil ketiga, jika dua sudut bersuplemen, ingat ya, suplemen itu sama dengan pelurus. Bersuplemen berarti berpelurus gitu ya. Pada sudut yang sama maka sudut itu kongruen. Jika dua sudut berkomplemen atau penyiku pada sudut yang sama maka sudut itu juga kongruen. Dalil yang keempat. Dalil yang kelima, jika sudut
dua sudut bersuplemen atau berpelurus pada dua sudut yang kongruen, maka sudut itu kongruen. Nah, dalil yang keenam, jika dua sudut berkomplemen atau penyiku pada dua sudut yang kongruen, maka dua sudut itu kongruen. Dalil ketujuh, jika dua sudut bertolak belakang, maka sudut itu kongruen. Dalil kedelapan, jika dua garis jajar dipotong oleh garis ketiga, maka dua sudut sehadap sama besar. Ya, saya akan memberi contoh membuktikan dalil yang nomor 1 dan nomor 3. Sedangkan dalil yang lain silahkan atau teorema yang lain bisa dibuktikan sendiri. Yang pertama tadi dikatakan bahwa jika dua sudut siku-siku maka sudut itu kongruen. Sekarang buktinya ya. Jadi kita membuat dua sudut siku-siku, ya, sudut A dan sudut B, sudut siku-siku akan ditunjukkan, akan dibuktikan bahwa sudut A itu adalah kongruen dengan sudut B. Ya, buktinya ya, pernyataan yang pertama sudut A siku-siku jelas. Ini alasannya diketahui dari soal ya, atau dari pernyataan atau dari dalilnya gitu ya. Nah, besarnya sudut A 90 derajat. Ini 90 derajat. Jelas kalau sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Ini adalah definisi sudut siku-siku. Sudut B juga sama ini, siku-siku. Ini ketahui di soal atau di pernyataannya ya, atau di dalilnya. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa jika dua sudut siku-siku, sudut A kita misalkan sudut A dan sudut B, otomatis sudut B juga siku-siku di sini. Diketahui di soal otomatis ya. Sudut B besarnya 90 derajat. Ini definisi dari sudut siku-siku sama dengan nomor 2. Besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut B. Tolong diperhatikan bahwa jika sudut A besarnya 90 derajat, sudut B besarnya juga 90 derajat. Ya, berdasarkan tadi sifat transitif ya, maka sudut A besarnya sama dengan sudut B. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwa sifat transitif itu di postulat ya. Jadi kalau misalnya A sama dengan B dan B sama dengan C ya, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Atau bisa dikatakan bahwa jika A sama dengan B dan C sama dengan B gitu ya, maka A sama dengan C. Nah, ini juga sama ya. Jika besaran sudut A 90 derajat dan besaran sudut B 90 derajat, maka besaran sudut A sama dengan besaran sudut B, sifat transitif. Otomatis bisa disimpulkan bahwa sudut A kongruen dengan sudut B. Dalil yang ketiga, saya akan mencoba membuktikan dalil ketiga. Jika dua sudut bersuplemen atau berpelurus pada sudut yang sama, maka kedua sudut itu kongruen. Ya, ini contohnya, bukan contohnya, ini buktinya. Ya, perhatikan, ini adalah sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Ya, jadi jika dua sudut adalah bersuplemen atau berpelurus pada sudut yang sama, maka dia akan kongruen, gitu ya. Atau kedua sudut itu akan kongruen. Nah, ini diketahui sudut B ini jelas suplemen dari sudut A pada sudut A. Kenapa? Karena ini kalau digabung membentuk sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya berapa? 180 derajat. Begitu juga sudut C, ini adalah suplemen pada sudut A. Gitu ya. Karena kalau digabung ini besarnya 180 derajat berpelurus atau suplemen. Tunjukkan bahwa sudut B ini kongruen dengan sudut C. Sekarang akan dibuktikan ya. Pernyataan yang pertama, sudut B suplemen dari sudut A, jelas. Ya, diketahui di pernyataannya gitu ya, di dalilnya begitu ya. Di dalilnya bunyinya apa di situ? Ya, jika dua sudut bersuplemen berlurus pada sudut yang sama, maka akan kongruen. Ya, sehingga yang ini ya, sebentar, sehingga kalau sudut B suplemen dari sudut A adalah diketahui di pernyataan itu. Kemudian yang kedua, besaran sudut B ditambah besaran sudut A 180 derajat. Ini adalah definisi dari dua sudut yang pelurus atau suplemen.
Sehingga besaran sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurangi besaran sudut A. Jelas ya? Ini kalau sudut B ditanyakan berarti 180 derajat ini yang sudut A ini pindah ruas jadi negatif begitu ya. Ini adalah postulat pengurangan. Ya. Kemudian yang keempat, sudut C ini suplemen dengan sudut A dari definisi ya, diketahui. Sudut C ditambah sudut A, jadi besaran sudut C ditambah besaran sudut A adalah 180 derajat. Definisi suplemen atau pelurus. Nah, sekarang dari nomor 3 dan nomor 6, karena ini nomor 6 tolong diperhatikan ya, sudut C besaran sudut C sama dengan ini, ada sama dengannya di sini ya, sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A. Dari mana ini tadi? Dari ini tadi, nomor 5 ini. Kalau ditanyakan sudut C berarti 180 derajat, ini pindah ruas jadi negatif. Sekarang kalau dilihat nomor 3 dan nomor 6, karena sudut B ini sama dengan sudut C, maka kenapa sama? Karena sudut B itu kan 180 derajat dikurangi sudut A. Yang nomor 6, sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A. Dari definisi transitif tadi ya, postulat transitif tadi. Kalau A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Atau bisa dikatakan kalau A sama dengan B dan C sama dengan B, maka A sama dengan C. Begitu juga ini. Sudut B 180 derajat dikurangi sudut A. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A. Sehingga sudut B ini besarnya sama dengan sudut C. Sifat transitif. Sudut B ya dapat disebutkan sudut B kongruen dengan sudut C. Demikian materi dari kami. Silakan nanti tugasnya dikerjakan untuk postulat untuk dalil-dalil yang lain di